Nah, sekarang tentang kepercayaan diri. Kira-kira agar anak percaya diri, kalau tadi agar anak kita tangguh ya, anak kita agar percaya diri, apa yang bisa kita lakukan? Selain memuji yang sudah tadi kita bahas. Jadi beberapa saran untuk membangun kepercayaan diri di antaranya kita perlu berterus terang ya apa adanya kepada anak kita tentang difabel pendengarannya. Jangan sampai ditutup-tutupi ya. Ada yang saya pernah lihat waktu itu orang tua anaknya tadinya tidak pakai jilbab, tidak pakai kerudung gitu ya, tapi begitu menggunakan alat bantu dengar langsung dipakaikan jilbab. Bagi saya itu kalau niatnya untuk menutupi difabel pendengarannya, saya tidak setuju. Kalau niatnya memang ingin menggunakan jilbab untuk menutup aurat, itu oke gitu ya. Tapi jangan sampai keadaan difabel pendengaran anak kita ditutup-tutupi karena itu pesannya apa secara nonverbal ya. Eh, bahwa ternyata difabel pendengaran itu buruk, jangan sampai ketahuan orang lain gitu ya, jangan sampai orang lain tahu aku itu ada difabel pendengaran. Nah, itu kan itu ya message pesan yang sampai kepada anak. Jadi kita harus terbuka dan menganggap ini sesuatu yang biasa aja, tidak ada yang big deal ya, tidak ada yang memalukan atau tidak ada hal besar terkait hal ini. So what gitu kalau menggunakan alat bantu dengar. Ibu bangga tetap sama kamu misalnya ya. Memberikan pujian sebanyak mungkin atas hal-hal yang menjadi kelebihan mereka, gitu ya. Dan kita terima juga kalau ada yang memang menjadi tantangan bagi mereka ya. Tidak semua harus perfect dalam segala hal. Secara aktif mencari lingkungan di mana mereka dapat bersinar dan bahasa tidak terlalu menjadi penghalang gitu ya. Seperti tadi misalnya, oh ada yang memang kelebihannya modeling. Mengenali dan merayakan keberhasilan mereka sekecil apapun ya, walaupun misalnya tadi, oh sudah bisa mandi sendiri, kita rayakan, kita apresiasi. Menghabiskan waktu berkualitas bersama ya ini berulang-ulang karena di tengah kesibukan mencari waktu untuk anak kita itu tidak mudah ya, tapi kita harus sengaja prioritaskan bersama anak kita ya. Nah, kadang-kadang ya karena berbagai kesibukan, misalnya weekend pun kita pakai untuk bekerja gitu ya. Tapi kemudian menjadi berkurang. Biasanya anak-anak ya salah satu ciri nih ya yang saya perhatikan ya dari para orang tua, dari sharing-sharingnya dari para guru, anak yang kurang waktu berkualitas ke orang tuanya, kelekatannya kurang, itu biasanya bermasalah di sekolah. Biasanya ada aja gitu ya yang ditujukan itu dengan berbagai cara. Tapi kalau anak cukup gitu ya, waktu berkualitasnya atau kemudian juga kelekatannya dengan orang tua itu cenderung yang bersinar. Biarkan anak-anak berbicara dan melakukan sesuatu sendiri, ya. Tidak perlu kita selalu layani. Lalu kemudian cobalah untuk tidak menjawab pertanyaan atas nama mereka. Nah, ini yang sering saya temukan juga orang tua ketika saya nanya ke anaknya loh gitu ya. Hai, tadi makan apa? Terus orang tuanya langsung, itu tuh ditanya Bu Eka makan apa? Lah, anaknya kan sudah mendengar, tidak usah diulangi. Kadang-kadang karena ingin anaknya terlihat sukses, terlihat ini ya hebat komunikasinya, orang tua anaknya masih mengolah gitu ya dalam pikirannya atau dalam hatinya jawabannya apa, orang tua sudah sibuk menjawabkan atau mengulangi pertanyaan dari orang yang bertanya kepada anaknya. Jadi biarkan anak mengolah sendiri, tidak perlu malu kalau anak perlu misalnya oh waktu lebih lama untuk mencerna pertanyaan lalu untuk merespon. Apalagi jangan sampai menjawabkan, oh tadi makannya sama ini Bu Eka, gitu ya. Orang tuanya yang jawab jangan sampai seperti itu. Dan berhenti melakukan suatu atau pergi ke suatu tempat karena eh, kita sebagai orang tua khawatir bagaimana nanti anak kita akan bereaksi gitu ya atau orang lain akan bereaksi terhadap anak kita. Jadi jangan sampai karena keadaan di pabrik pendengarannya menghindari tempat-tempat tertentu gitu ya atau menghindari situasi-situasi tertentu ya untuk merasa. Nanti anaknya juga terbiasa gitu dia akan menghindari, dia akan memilih-milih misalnya ya. Latih situasi-situasi di rumah sehingga mereka tahu apa yang diharapkan di luar ya. Jadi mereka itu nanti akan bisa memperoleh kemandirian lebih cepat kalau seperti itu. Diskusikan strategi-strategi untuk menangani berbagai hal sebelum situasinya muncul. Misalnya, kalau ada orang-orang nih ngeliatin kamu terus ya, liatin teknologi pendengaran kamu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nah, kita bisa role play, kita ajarkan gitu ya, yang bisa kita lakukan. Misalnya nih, kalau positif ya, kita melihatnya secara positif. Iya, ini alat bantu dengarku, gitu ya. Aku bisa mendengar dengan alat ini, tapi kalau alat ini tidak dipakai, aku tidak bisa mendengar. Bisa gitu ya. Jadi jangan, kenapa? Lihat-lihat, gitu ya. Jangan gitu ya.
Lalu kemudian ajari mereka untuk tidak menggunakan difabel pendengaran sebagai alasan untuk tidak berbuat sesuatu ya. Untuk tidak ikut lomba ini, untuk tidak pergi ke tempat tertentu. Mendorong mereka untuk mengambil bagian dalam kegiatan ekstrakurikuler itu juga akan sangat membantu, terutama keterampilan sosialnya ya. Jadi keterampilan sosial itu kan, jadi gini, keterampilan sosial bukan sesuatu yang bisa hanya kita ajarkan, tapi mereka harus mengalami dalam situasi sosial kan ya. Jadi misalnya entah itu play date, tapi sering-sering anak kita diperbolehkan bermain dengan temannya, karena itu nanti eh, dari situ mereka ini ya mendapatkan gitu tadi norma-norma sosial dan seterusnya. Dan kalau ada yang kita observe, oh ternyata dia belum tahu nih. Misalnya ya anak yang tadi yang sudah hebat sekalipun, yang sudah kelas 1 SMA, orang tuanya bercerita, jadi katanya kan anak ini diajak ini ya apa namanya menginap di rumah temannya yang tidak ada masalah pendengaran temannya ini. Jadi eh, dan orang tua ini membolehkan kan karena oh ini safe insya Allah ya apa lingkungannya gitu bisa dipercaya orang tuanya dan seterusnya. Lalu katanya si anak ini ya yang difabel pendengaran yang menginap di rumahnya ini kemudian disuguhi berbagai macam kan ya makanan gitu disediakan segala macam lah camilan-camilan. Terus katanya tidak disentuh sama sekali sampai dia pulang gitu ya. Terus kemudian kata ibunya itu emang dia tuh gak suka cemilan-cemilan gitu dia tuh ya yang inti-inti aja dan dia lebih suka makanan dari rumah gitu kan daripada misalnya dia jajan atau apa. Nah, artinya anak ini belum tahu bahwa oh untuk basa-basi untuk menunjukkan bahwa kita menghormati ya orang menyuguhi kita ya meskipun sedikit kita cobain. Nah, jadi si mama temannya ini sampai nelpon gitu ya mama anak dengan difabel ini itu apa nggak suka ya kata makanan-makanan saya, camilan-camilan saya gitu. Sampai sampai begitu akhirnya ketika pulang itu mamanya cerita bahwa sayang kadang-kadang untuk basa-basi, untuk menghormati bahwa oh orang sudah bersusah payah ya mencarikan makanan untuk kita, nggak apa-apa kita cicipi walaupun hanya sedikit dan kita bilang terima kasih ya gitu ya. Ini enak walaupun misalnya kita jadi ada basa-basi yang itu untuk kebaikan gitu kan bukan kita berbohong nah hal-hal kayak gitu ya itu ternyata perlu diajarkan kepada anak kita kalau anak kita belum memahaminya.